Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk kelanjutan series dari Tiga Sekawan setelah mereka mendapatkan teror ketika kerja di hari pertama, lalu apa yang dilakukan oleh Erwin, Tata, dan Rio selanjutnya? Silahkan, Kang, bisa diceritakan. Oke, jadi kelanjutan dari Tiga Sekawan ini, pasca mereka pulang dari pabrik, terus mereka sepakat waktu malam itu untuk pagi-paginya mengecek langsung keadaan di pabrik seperti apa. Nah, mereka istirahat kan, malam itu istirahat, tepat jam 1 malam. Si Erwin, dia terbangunkan dari tidurnya oleh suara deru kendaraan yang sangat kencang. Dan setelah didengar-dengar, ada suara mobil berhenti tepat di depan gerbang kosan mereka. Si Erwin bangun tuh, penasaran juga kan, itu mobil siapa jam segini gitu. Pas lihat jam 1 malam. Akhirnya dia buka pintu kosan, dia melongo ke bawah kan. Dilihat ternyata mobilnya si Haji Dadang. Keluar dari mobil tuh Tante Siti. Kakek-kakek, jam segini baru pada pulang. Habis ngedet di mana? Apa jangan-jangan ngamar tuh tante gitu kan. Pikiran si Erwin tuh. Yang namanya orang udah birahi, gak tahu tua, gak tahu muda, sama aja. Tuh Tante si Rio kelakuan kayak gitu amat gitu. Pikiran si Erwin tuh. Ini dia masuk lagi dah tuh. Nah pas masuk, si Rio bangun kan. Ada apa Win? Habis dari mana sih? Dari luar. Gua kebangun tuh gara-gara suara mobil. Emang mobil siapa? Haji Dadang sama Tante lo tuh baru pulang. Jam segini baru pulang. Jam 1 malam. Habis pada ngapain ya? Udahlah, gak usah ikut campur urusan orang lah. Udah tidur lagi lah, istirahat lah. Masih capek gua gitu. Kata si Rio ini. Akhirnya si Erwin tidur tuh. Nah pagi-pagi mereka bangun, nah, kebetulan si tante lagi jemur pakaian tuh di depan kosan gitu kan. Tan, beda banget nih sekarang. Beda apa Win? Ya beda aja lah, dari auranya, raut wajahnya. Kayak tante ini ceria banget nih. Kayak yang habis nemu sesuatu gitu. Kalian ini anak muda tahu apa sih? Udahlah, jangan ikut campur urusan orang tua. Enggak Tan, ngomong-ngomong semalam kan pulang jam 1 malam tuh. Emang habis dari mana sih Tan? Ya jalan lah. Oh jalan. Jalan sampai jam 1 malam Tan. Jalan kemana? Ke Bogor. Kamu ini udahlah, gak usah pengen tahu urusan orang tua. Kayak yang gak tahu aja orang lagi kasmaran gimana. Cie, udah tua, udah kayak ABG aja gitu kan. Kata si Erwin ini. Nah, si Erwin, Tata sama Rio kan lagi pada ngumpul depan kosan gitu. Lagi ngopi-ngopi lah di bawah. Gak lama lagi pada ngobrol-ngobrol sama si tante, kedengar tuh ada suara mobil berhenti tepat di depan gerbang kosan mereka. Nah setelah gak lama tuh mobil berhenti. Mobil siapa tuh Tan? Gak tahu, tante juga gak kenal tuh mobil siapa. Mobil Haji Dadang bukan? Bukan, kata si Tante Siti ini. Nah setelah gak lama turun dah tuh, ada cewek turun dari mobil. Wih Tan, cantik banget tuh cewek. Orang mau ngekos. Bukan Win, itu anak tante si Lilis. Yuk tuh sepupu kamu baru pulang tuh. Itu Lilis Tan? Iya itu si Lilis. Wah beda banget ya. Kalau dulu Maria waktu ketemu sama Lilis masih ompong. Oh sekarang udah jadi gadis dia. Ya iyalah, sekolah Tan. Kuliah dia baru semester 2. Kayaknya mungkin lagi liburan dia gitu kan. Akhirnya si Lilis masuk tuh. Si Lilis masuk ke dalam, langsung nyamperin ke ibunya kan, ke si Tante Siti. Cium tangan, peluk ibunya gitu kan. Si Tata sama si Erwin bengong aja tuh liatin si Lilis, terpana, terpukau sama kecantikan Lilis gitu. Wah Win, itu anaknya si Tante bener-bener cantik woy. Hus, sepupu gua tuh, jangan macem-macem loh, kata si Rio ini. Ya wajar kan kita kaum laki-laki mengagumi kaum Hawa, yo. Ya wajar lah kalau kita sampai terpana sama kecantikan cewek seperti itu. Akhirnya si tante kayaknya sadar nih sama omongan-omongan 3 anak gitu kan. Hei, jangan macam-macam, anak tante ini. Mestinya kalian bantu jagain nih anak tante. Ini anak tante satu-satunya. Emang siapa sih mah? Kata si Lilis. Itu tuh masa kamu gak kenal? Tuh lihat tuh siapa tuh, coba kamu perhatiin deh. Gak, kayaknya kenal sih. Siapa ya? Rio ya mah? Iya itu si Rio, sepupu kamu. Anak uak kamu. Yo, udah lama gak ketemu. Nyamperin tuh si Lilis ke si Rio. Salaman gitu kan. Karena memang udah lama gak ketemu. Nah pas salaman sama si Erwin, tuh si Erwin pegang tangannya lama banget tuh. Sampai akhirnya timpuk sama si Rio kan. Weh,
sepupu gua nih macam-macam aja lo. Ya enggak lah yo. Ya malum aja dah, gua kan dah lama nggak salaman sama cewek. Kemarin kita salaman sama setan kan, gitu kan kata si Erwin ini. Akhirnya salaman sama si Erwin, si Tata gitu kan. Terus ngomong-ngomong dah, setelah ngomong-ngomong Lilis pamitan tuh mau istirahat karena memang baru nyampe kan ke rumah, perjalanan jauh. Nah setelah si Lilis masuk ke dalam rumah, akhirnya si Erwin sama si Tata tuh gak berhenti tuh ngomongin terus si Lilis, karena baru pertama kali lihat cewek secantik Lilis gitu kan. Si Rio cuman bisa geleng-geleng kepala lihat kelakuan dua sahabatnya ini. Bener-bener nih anak kayak baru pertama kali aja lihat cewek sampai segitunya gitu kan, kata si Rio ini. Walaupun dalam hati dia, si Rio ini bilang gini, awas lo berdua, berani ganggu sepupu gua, tahu rasa lo gitu kan. Hatinya si Rio ini. Nah singkat cerita, karena memang semalam sudah pada sepakat nih mau ngecek ke pabrik tempat mereka kerja semalam gitu kan. Penasaran itu pabrik sebenarnya apaan gitu. Kok sampai segitunya di pabrik itu. Nah akhirnya jam 10 siang si Rio ini pamitan ke tantenya sambil pinjam motor. Ditanyakan sama tantenya, mau kemana yuk pinjam motor? Baru juga jam 10, biasa juga kan malam kamu pinjam motor mau kerja. Enggak Tan, kita kan gak mau lagi lah kerja di sana. Lah emang kenapa gak mau kerja di sana yuk? Bukannya lumayan gajinya? Bukan masalah lumayan gajinya Tan. Lah pokoknya panjang kalau diceritain mah. Nanti aja lah kalau ada waktu luang kita ceritain deh apa yang terjadi tuh di pabrik sampai akhirnya kita pulang keluar dari kerjaan tuh di pabrik gitu. Ya udahlah terserah kalian aja. Kalau mau pinjam motor ambil aja tuh di belakang gitu. Nah akhirnya si Rio pinjam motor langsung dah berangkat sama si Erwin sama si Tata berangkat ke lokasi pabrik mau ngecek itu pabrik beneran pabrik atau tempat apa gitu. Selang setengah jam Rio, Tata dan Erwin sampailah mereka tepat di depan gerbang tempat pabrik mereka bekerja. Nah agak kaget si Rio, Tata sama Erwin ini. Kaget kenapa? Ternyata pabrik yang selama ini mereka datangi, 2 malam mereka datangi waktu interview sama kerja pertama, hari kerja pertama, itu beda banget sama apa yang mereka lihat waktu malam. Gerbang berkarat. Dan dari luar gerbang pun kelihatan bahwa si pabrik itu ditumbuhi sama semak belukar. Dan yang bikin terheran-heran Rio, Tata, dan Erwin, di luar pabrik, di dekat gerbang, itu ada 2 mobil terparkir di sana. Yo, tuh mobil siapa ya? Ya kagak tahu lah. Terus gimana dong kita? Ini pabrik, bener-beneran pabrik hantu kayaknya. Lo lihat aja tuh. Ini gerbang berkarat. Di dalam tuh banyak semak belukar. Perasaan 2 malam kita datang ke sini nggak ada tuh semak belukar kayak gitu. Dan ini kelihatannya pabrik udah mau rubuh nih. Ya iyalah itulah. Makanya gue juga penasaran nih. Kita masuk aja dah, kata si Rio ini. Akhirnya si Rio, Tata sama Erwin masuk tuh ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ternyata di dalam tuh ada orang. Ada sekitar 5 orang. Yang satu lagi seperti yang lagi ngawasin, yang 4 orang seperti lagi ngukur-ngukur. Loh, yuk. Tuh kayaknya lagi pada ngukur-ngukur tuh, ngukur tanah, ngukur apa ya? Gak tahu juga, udah samperin aja dah. Akhirnya nyamperin tuh si Rio. Si Rio sama si Tata sama si Erwin nyamperin tuh ke orang yang lagi kayak ngawasin gitu kan. Nyamperin, langsung salam kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Siapa ya? Ada keperluan apa? Kok Bapak nggak kenal sama kalian? Ya pasti nggak kenal lah Pak. Gini Pak, saya tuh mau tanya. Sebenarnya ini pabrik itu udah berapa lama sih nggak operasi? Kata si Rio ini. Wah, pabrik ini mah udah lama. 10 tahun lebih lah. Semenjak ayah saya meninggal, pabrik ini udah nggak beroperasi. Bentar Pak. Kalau boleh tahu, nama ayah Bapak itu siapa ya? Nama ayah Bapak, namanya tuh Pak Gatot. Dia itu pemilik sekaligus pendiri dari perusahaan ini. Hah? Pak Gatot? Iya, emang kalian kenal? Kenal Pak, kenal banget. Nah terus, kapan kalian kenal sama ayah saya? Kalian ini dari mana? Nah dijelasin lah sama si Erwin, Tata sama Siri bahwa mereka itu kan dari luar kota gitu, merantau, dan mereka bekerja di sini berdasarkan tawaran Pak Gatot. Nah, anak Pak Gatot ini pun merasa heran dengan pernyataan pengakuan ketiga orang ini.
Karena pabrik ini 10 tahun udah gak beroperasi. Kenapa mereka bisa sampai bekerja di sini gitu kan? Apalagi katanya baru 2 malam mereka datang ke pabrik ini. Bentar-bentar, Bapak ini bingung sama ucapan kalian, sama omongan kalian. Pabrik ini kan udah 10 tahun gak beroperasi. Tapi tadi kamu bilang kamu semalam kerja di sini. Bapak nggak ngeh nih, gak mudeng Bapak ini, gak ngerti nih. Duh, gimana jelasinnya Pak? Lebih baik kita sambil duduk aja deh Pak, ngobrolnya biar enak. Ya udah dah, ke gazebo sana tuh. Gazebo yang waktu itu si Rio sama si Tata berhenti kan. Akhirnya si Rio, Tata, Erwin sama si anaknya Pak Gatot itu langsung menuju ke gazebo buat ngomong-ngomong cerita gitu kan. Nah setelah nyampe di gazebo, langsung dah tuh cerita dari mulai awal bisa bekerja di sana seperti apa. Si Erwin yang cerita, karena kan si Erwin yang pertama kali ketemu sama si Pak Gatot. Selama si Erwin, Tata, dan Rio bercerita tentang pengalamannya, dari mulai awal si Erwin ketemu Pak Gatot, awal interview, sama waktu pertama kali kerja, anak Pak Gatot cuma geleng-geleng kepala sambil ketawa-ketawa mesem-mesem. Nah setelah panjang lebar nyeritain pengalaman mereka, si Rio merasa aneh juga. Bapak ini kok dari tadi kita cerita bukannya simpati kek, apa kek, kok malah ketawa-ketawa mesem-mesem kayak gitu. Bukan gitu, maaf tapi ya sebelumnya. Memang yang mengalami kejadian seperti itu bukan cuman kalian. Maksudnya, emang udah banyak orang Pak yang pernah kejadian kayak kita? Banyak banget. Selama ayah saya meninggal, memang banyak kejadian aneh di lokasi pabrik ini. Makanya kenapa nggak saya terusin nih pabrik? Nah sekarang aja saya kan lagi bawa orang tuh, lagi pada ngukur-ngukur. Maksudnya pabrik ini mau saya jual. Oh gitu Pak. Tapi beneran Pak, Pak Gatot itu udah meninggal. Ayah saya sudah meninggal 10 tahun lalu ayah saya meninggal. Nih kalau nggak percaya, ini bener nggak yang ketemu sama kamu nih yang punya Pak Gatot? Akhirnya si anaknya Pak Gatot itu liatin fotonya. Foto si Pak Gatot itu sendiri. Diliatin ke anak-anak, ke si Erwin, Tata, dan Rio. Nah bener Pak, ini Pak Gatot ini nih yang waktu itu nawarin ke saya, kata si Erwin. Dan Pak Gatot ini juga yang nyuruh saya nyimpan sesajen di gudang itu. Si anak si Pak Gatot itu cuma bisa menghela napas. Ini bukan maksud saya menjelekkan orang tua saya. Tapi memang orang tua saya, almarhum ayah saya, dari semenjak dia muda, dia itu paling hobi sama yang namanya ngurus-ngurus hal-hal seperti itu. Dia hobi sama yang namanya hal-hal klinik lah. Sampai ayah saya ini bertapa berguru kemana-mana. Sampai-sampai, ya seperti yang kalian ceritakan. Makanya kenapa saya selaku anaknya itu gak akur sama ayah saya sendiri. Karena saya ini gak sepaham dengan ayah saya. Ayah saya ini tukang nyimpen sesajen, suka memberikan sesajen. Malah yang paling parah, ayah saya itu suka minum darah ayam cemani. Oh ya pantas Pak, waktu saya di gudang, itu 2 gelas yang isinya darah diminum habis sama arwahnya Pak Gatot. Tapi apa mungkin ya Pak, itu arwahnya Pak Gatot? Ya walau alam bisawab, saya pun selaku anaknya gak tahu menau. Tapi memang saya pernah dengar dulu dari cerita almarhum ibu saya, bahwa bapak saya Pak Gatot, dia itu belajar ilmu hitam. Makanya kenapa saya sampai menjauhi ayah saya. Saya tidak mau terlibat dengan ritual-ritual sesat yang dilakukan oleh ayah saya. Nah terus karyawan-karyawan pabrik itu memang hantu semua ya Pak? Ya mungkin. Karena cerita kalian ini sama persis seperti cerita orang-orang yang pernah mengalami kejadian hal yang sama seperti yang kalian alami. Oh gitu ya Pak. Oh ya Pak, boleh nggak kita ngecek ke belakang pabrik? Emang kenapa? Nggak, pengen tahu aja. Soalnya agak penasaran juga nih Pak. Soalnya semalam kita nggak sampai bisa tuh ke belakang pabrik. Ya udah terserah aja. Bapak juga mau lanjutin ngukur tuh tanah gitu kan. Akhirnya si Erwin, Tata, dan Rio langsung tuh pamitan ke anaknya si Pak Gatot gitu kan. Langsung berjalan ke arah belakang pabrik. Selama mereka berjalan, mereka sambil nginget-nginget kan flashback kejadian semalam. Sini gitu kan. Tuh Win, semalam lo pingsan di gudang itu tuh. Iya, gua juga tahu. Makanya gua juga dejapu lah gua lihat tuh gudang. Nah kemana kita nih? Ya udah kita cari jalan aja ke belakang pabrik. Akhirnya mereka berjalan bertiga kan. Berjalan bertiga sambil ngomong ngaler ngidol tuh. Akhirnya masuklah mereka ke pintu tuh. Pintu keluar. Begitu masuk ke pintu keluar, apa yang mereka lihat? Sepanjang mata memandang, lokasi belakang pabrik itu bukan perumahan, tapi pemakaman.
Pemakaman umum. Yo, ini yang katanya perumahan. Ya iya, ini perumahan. Benar sih, perumahan. Perumahan setan. Bener-bener kita semalaman, kita bener-bener kerja sama setan, yo. Ternyata bener sih, bener. Ini perumahan. Kayaknya bener-bener deh, yang semalam kerja sama kita, karyawan-karyawan yang kita lihat, itu kayaknya penghuni perumahan sini nih, taman pemakaman umum. Aduh, parah banget ya. Udahlah, mau gimana lagi, udah kejadian kan. Kita sekarang udah tahu bahwa pabrik ini benar-benar pabrik nggak dipakai, yang punyanya udah meninggal, dan ternyata pelaku ilmu sesat. Dan kita sekarang udah tahu bahwa karyawan-karyawan yang semalam bekerja sama kita ternyata setan semua. Mau diapain lagi? Ya mungkin udah takdir kita aja dah ngalamin hal kayak gini. Ya juga sih yo. Tapi masa sih sampai sebegitunya nasib kita yo? Perasaan dari dulu kita nggak pernah tuh ketemu sama namanya beruntung. Ya ini juga beruntung. Buntung mah iya gitu kan kata si Tata ini. Udahlah nggak apa-apa. Hitung-hitung ada cerita lah buat anak cucu kita nanti gitu kan. Kata si Erwin ini. Akhirnya setelah itu puas melihat lokasi pabrik di siang hari, Erwin, Tata, dan Rio langsung dah balik keluar dari pabrik gitu kan. Sewaktu mereka mau pulang, papasan tuh sama anaknya si Pak Gatot, namanya Pak Broto. Gimana? Udah selesai ngecek pabriknya? Udah Pak. Emang kalian ke belakang gudang ngapain ke belakang pabrik? Itu kan makam semua. Ya itulah apa yang bikin kita penasaran. Soalnya semalam ada orang yang bilang, karyawan yang bilang bahwa itu tuh perumahan. Ya memang perumahan setan gitu kan kata Pak Broto ini. Udah mulai sekarang kalian kalau ada orang nawarin kerja, cek dulu yang benar. Jangan mudah percaya. Jangan mentang-mentang kalian lagi butuh kerjaan main gabrut gitu aja. Nanti kejadian kayak gini lagi gimana? Ya janganlah Pak, jangan kejadian lagi kayak gini. Ya udahlah Pak, kita pamit aja dah. Ya udah terserah kalian aja. Akhirnya mereka pamit dah pulang keluar dari pabrik gitu kan. Sepanjang jalan Erwin, Tata, dan Rio terus ngomel-ngomel tuh, ngutuk-ngutuk sama namanya Pak Gatot. Tapi ngomong-ngomong, itu beneran arwah Pak Gatot apa Korin ya? Gak tau lah, mau Korin kek apa kek. Yang penting gua paling gak mau lagi ketemu sama orang yang namanya Gatot gitu kan. Mau Gatot apa kek, mau apa kek, malas gua ketemu sama orang yang namanya Gatot gitu. Gagal total dah kita gitu kan. Kata si Erwin ini. Akhirnya mereka pulang tuh. Sampai di rumah, karena mereka nggak langsung pulang, mereka kan jalan-jalan dulu tuh, ngiterin kota gitu kan, ngilangin stres lah istilahnya. Akhirnya mereka udah mau maghrib, baru pulang ke kosan. Nah sebelum sampai ke kosan, mereka itu kan melewati rumahnya Pak Dadang. Karena memang rumahnya Pak Dadang ini satu-satunya rumah yang mereka anggap rumah paling mewah di kompleks tempat tinggal mereka. Rumah Pak Dadang ini terdiri dari 3 lantai. 3 lantai. Sampai-sampai si Rio sewaktu lewat ke depan rumahnya Pak Dadang itu sampai berhentiin motor. Ngapain dia berhenti dulu? Lah coba lihat dah. Rumahnya Pak Dadang mewah banget ya. Ya wajar lah yo, kan kata tante lo juga. Dia itu punya rumah makan banyak banget. Cabangnya di mana-mana. Ya wajar lah kalau sampai punya rumah segede gitu. Iya sih, tapi gua mah males dah punya rumah segede gini tinggal sendiri. Apalagi cuma sama pembantu doang, gak punya bini. Ya lo doain aja yuk. Mudah-mudahan tuh si Pak Dadang, Haji Dadang bisa sampai nikah sama tante lo. Kan lo juga bisa kecepretan. Siapa tahu gua juga nanti gak usah bayar kosan kan? Ya juga sih. Tapi coba deh lo lihat nih. Ini rumah kok kayaknya hawanya beda ya. Beda apaan sih yo? Udahlah lo gak usah macam-macam ngomong. Baru juga semalam kita kena musibah. Ntar gara-gara lo ngomong macam-macam, kena lagi deh kita. Ya enggak juga lah, coba lo aja liatin. Rasain dah, auranya beda nih rumah. Kata si Rio ini. Sambil duduk melongo, ngobrol-ngobrol, liatin aja tuh rumahnya si Pak Dadang gitu kan, si Haji Dadang. Nah itu udah waktu menjelang maghrib, sekitar jam 5:30 sore. Kalau orang Sunda bilang udah masuk sandekala gitu kan. Waktunya bangsa-bangsa jin, bangsa siluman pada keluar tuh mencari nafkah. Lagi asik ngomong sambil melongoin rumahnya si Pak Dadang, si Haji Dadang. Tiba-tiba si Erwin merasa kaget. Astagfirullahaladzim. Apa lo Win? Lo bikin kita kaget aja. Lo gak lihat? Lo lihat tuh di lantai 3 tuh. Lihat apaan sih Win? Lo lihat tuh. Gua tadi lihat monyet. Gede banget. Wah kamu ini Win. Masa iya sih Pak Dadang melihara monyet? Monyet dari mana?
Kalau Pak Dadang melihara monyet, dari kemarin-kemarin kita pasti dengar suara monyet. Kan nggak ada suara monyet ya? Ya tau ya? Ya emang nggak ada, yuk. Lo masalah lihat kali, Win. Enggak, serius. Gua lihat bener tuh ada monyet gede tuh di lantai 3 tuh. Masa lo nggak lihat sih? Enggak, gua nggak lihat. Masa iya? Lo perhatiin dah. Perhatiin bener-bener. Akhirnya pada diem tuh kan si Tata sama si Rio. Waktu lagi perhatiin itu lantai 3-nya Pak Dadang. Mereka bertiga melihat terus fokus ke lantai 3-nya Pak Dadang. Tiba-tiba melintaslah lagi sosok seperti monyet tinggi besar. Berjalan di lantai 3 rumahnya Pak Dadang. Dan terlihat jelas oleh mereka bertiga. Bener, Win. Monyet tuh. Gede amat tuh monyet ya. Itu monyet jenis apa ya? Ya nggak tahu juga. Kayaknya tuh Pak Dadang melihara monyet kali ya. Ya kayaknya sih. Tapi tuh monyet kayak monyet langka, Win. Jarang-jarang ada monyet segede orang kayak gitu. Itu monyet apa gorila? Apa King Kong? Ya nggak tahu lah. King Kong mah di film. Mana ada King Kong di dunia nyata? Ya siapa tahu aja, Win. Baru pertama kali gue lihat monyet segede gitu. Apaan ya? Ya mungkin peliharaannya Pak Dadang. Wajar lah, orang kaya. Mau melihara macan juga bisa dia. Ya juga sih. Udahlah, kita langsung pulang aja. Akhirnya pada pulang tuh. Pulang ke kosan gitu kan. Nah, tepat jam 7 malam, si Erwin, si Tata sama si Rio ini setelah mereka selesai melaksanakan sholat Isya, mereka mendengar ada suara mobil berhenti tepat di depan rumahnya Tante Siti. Tepat di depan kosan mereka, di rumahnya si Tante Siti. Mobil berhenti lagi tuh. Siapa ya, Win? Kata si Rio. Alah, nggak jauh, pasti si Haji Dadang nih mau ngedate sama tante lo gitu kan. Ya mereka keluar tuh, mastiin gitu kan. Wah, iya tuh Haji Dadang. Bentar lagi tante lo keluar nih pasti. Ternyata iya, si Tante Siti keluar dari rumah gitu kan. Wah, dandanannya udah kayak ABG dah. Kalah lah si Lilis kalau dandanan mah. Cantikan si Tante Siti lah kalau dari dandanan. Bener-bener menor. Tuh make up udah kayak tebalnya udah kayak apaan dah. Pokoknya tuh muka sama leher jauh banget lah warnanya gitu kan. Saking tebalnya make up si Tante Siti. Tante lo yuk. Ya wajar lah orang lagi kasmaran. Kayak lo gak pernah aja. Ya juga sih. Tapi kan kalau gitu-gitu amat mah aduh udah tua. Dan kayak gitu. Bukannya enak dilihat malah enak gua. Kan tante gua tuh. Lo ngomong macem-macem ah. Ya tapi kayaknya waktu muda mah cantik ya. Ya pasti cantik lah. Lo lihat aja anaknya si Lilis. Cantik gitu. Itu sepupu gua paling cantik dia dari keluarga yang lain. Buat kita dah lah yuk. Enak aja lo ngomong. Emang udang apa? Emang cumi apa? Buat kita. Emang lo kira makanan tuh sepupu gua? Ngomong seenaknya aja lo. Udah maaf ya, maaf. Kita kan cuma bercanda doang gitu kan. Lo saja ngomong air ngidul mereka. Tante Siti naik mobil berangkat dah tuh. Udah berangkat nih. Nanti pulang pasti jam 1 lagi. Ya wajar lah, namanya juga orang dewasa. Kayak lo gak tahu aja, ngapain aja. Ya juga sih, tapi kan kasihan yo. Masa sampai ngelakuin hubungan kayak gitu. Udah pada tua, nambah-nambah dosa gitu kan. Nah lagi asik ngomong, tiba-tiba ada suara tuh. Teng gitu kan. Oh, apaan tuh yo? Kayaknya orang jualan dah. Oh lihat. Oh iya tuh, tukang mie tek-tek kayaknya. Kalian tahu lah tukang mie tek-tek yang suka dipikul itu kan, yang suka keliling komplek kayak gitu, di tempat saya masih ada gitu. Itu benar-benar mie yang legendaris lah gitu kan. Ya tuh mie tek-tek, lapar nggak yuk? Ya lapar sih. Ya udah pesen yuk ke bawah gitu kan. Turun dah ke bawah, langsung pesen. Mang gitu kan, sambil teriak-teriak. Lah berhenti tuh si Mang tukang mie tek-teknya. Langsung noleh. Iya mas gitu kan. Mau pesen mas? Ya pak, tunggu dulu gitu kan. Akhirnya pada keluar dari kosan kan, keluar gerbang. Si Mangnya udah berhenti depan gerbang. Mau pesen apa? Ya pesen mie lah. Mang jualan mie kan? Iya sih, mie doang. Ya udah pesen mie 3. Pedas nggak? Pedas lah gitu kan. Nah lagi nyiapin mie si Mangnya. Nah ditanya kan sama si Rio. Mang, namanya siapa Mang? Oyon mas gitu kan. Oh bagus juga namanya ya, Oyon ya. Udah lama jualan di sini? Wah lama. Saya mah dari semenjak bujangan saya udah biasa keliling di sini. Tapi kok baru ketemu ya Mang? Ya wajar lah. Mang kan jualannya malam. Kalau malam kan Mang lewat sini nggak pernah ada orang tuh. Iya sih Mang, soalnya kita kemarin mah kerja malam. Oh gitu, kerja di mana? Ah udah Mang, nggak usah dibahas, ngeri kita. Emang apaan sih, kerja apaan? Jagain macan apa? Enggak, udahlah nggak usah banyak ngomong Mang. Mang, ngomong-ngomong, kalau memang Mang udah lama jualan di sini, emang Mang tinggal di mana? Deket lah saya, tuh di belakang komplek dekat rawa. Dekat rawa, udah kayak buaya aja Mang.
Ya elah mas, yang gak gitu juga. Belakang rawa kan itu, belakang komplek ada perumahan di sana. Kampung lah mas, saya tinggal di situ. Oh gitu. Mang, nanya dong. Nanya mulu dari tadi kayak wartawan. Apa sih? Enggak mang, pengen tahu aja. Mamang kan udah lama nih keliling ke sini kan. Pasti jalannya lewat sini mulu kan. Iya emang kenapa? Enggak mang, ini kenal sama Pak Dadang gak? Oh tahu saya, tahu banget Pak Dadang. Dari mulai Pak Dadang kere sampai Pak Dadang kaya raya, saya tahu. Yang bener bang, emang dulunya kere apa? Kere, kayak saya nih, jualan mie tek-tek. Oh ternyata Haji Dadang mantan tukang mie tek-tek. Iya, sama saya dulu. Malah satu angkatan juga sekolahnya sama saya. Oh, tapi ya gitulah mas, nasib kan beda mas. Pak Dadang dulu mantan tukang mie tek-tek, sekarang dia udah jadi haji, rumah makannya banyak, udah kaya raya. Cuman sayang, dia duda. Kalau saya mah, walaupun saya sampai sekarang udah tua gini jadi tukang mie tek-tek, saya mah anak punya, istri punya, cucu punya. Mau nambah juga. Nambah apa, Mang? Nambah bini kalau bisa. Enggak, Mang. Gini mau tanya. Emang si Pak Dadang itu melihara monyet apa? Ah, monyet? Setahu Mang mah enggak. Emang kenapa? Ah, masa sih, Mang? Tadi sore, waktu mau maghrib, kita bertiga nih, lihat jelas loh, lihat betul. Di lantai 3-nya Pak Dadang, itu ada monyet. Tinggi, gede, kayak orang. Makanya kita nanya, Pak Dadang melihara monyet enggak? Kalau setahu saya sih, Mang, gak pernah melihara monyet dia. Dari dulu saya jualan gak pernah lihat Pak Dadang ngasih makan monyet, apa kek, gak pernah. Dengar suara monyet juga kagak. Ah, masa sih, Mang? Jelas-jelas tadi kita bertiga lihat monyet di lantai 3-nya Pak Dadang. Mungkin halusinasi doang lah mas. Gak mungkin dah Pak Dadang melihara monyet. Saya tahu betul Dadang dari kecil, tahu betul saya. Dia paling takut sama yang namanya monyet. Ngapain dia melihara monyet? Saya juga jualan udah puluhan tahun di sini gak pernah lihat monyet di rumahnya Pak Dadang. Masa iya sih Mang? Padahal tadi kita lihat betul dah. Udahlah Win, gak usah banyak omong dah. Makan sama makan aja. Udah matang belum? Bentar lagi. Nah, setelah nunggu berapa lama akhirnya matang, makan dah tuh. Sambil ngomong-ngomong gitu kan sama si Pak Oyon, cerita ngalir ngidul lah. Nah setelah selesai makan, pamitan tuh si Pak Oyon mau keliling lagi gitu. Akhirnya si Erwin, Tata dan Rio balik lagi ke kosan gitu kan. Balik ke kosan, si Erwin ini mulai buka cerita kan. Yo, gue masih penasaran. Sebenarnya yang tadi kita lihat itu beneran monyet apa setan? Kan kata si Mang Oyon tadi tuh, si Pak Dadang gak pernah melihara monyet. Ya gak tahu juga Win. Tapi masa iya ya gak pelihara monyet? Padahal tadi kita jelas betul tuh lihat ada monyet jalan-jalan kan. Iya, monyet jalan-jalan tuh di lantai 3. Apaan ya? Bentar, tapi gua gak musuh udon juga nih, kata si Tata kan. Apa mungkin Pak rumor yang kita dengar itu benar? Rumor apa lagi sih Tak? Ya itu, rumor yang katanya Pak Dadang itu ikut pesugihan. Buktinya kan dia kaya raya, anak istri mati semua. Terus kata si Mang Oyon tadi dia gak pernah pelihara monyet, tapi kita tadi bertiga lihat monyet. Apa mungkin si Pak Dadang ini ikut pesugihan monyet? Wah, jangan suudon Tak. Ya tapi gimana lagi kan, bukti menuju ke sana. Bukti menuju ke sana. Gak mungkin loh, yang namanya rumor itu tadinya pasti berdasarkan fakta, walaupun cuma 10%. Tapi walaupun 10% itu fakta. Ya juga sih Tak, hati-hati loh yuk, kata si Erwin kan. Hati-hati apa Win? Sekarang kan si Pak Dadang lagi deket sama tante lo. Kalau tante lo nanti mau dijadiin tumbal gimana? Hus, lo ngomong kemana aja Win? Lo jangan nyumpain orang dong. Lo ngomong malaikat lewat diaminin, gimana kejadian nanti? Kata si Rio ini. Ya enggak lah yo, kita kan cuma curiga. Spekulasi yo, spekulasi. Kita kan gak ngelanggar undang-undang ngomong. Undang-undang lo bawa-bawa Win. Ya hati-hati aja lah yo. Lo ingetin tuh tante lo, hati-hati. Jangan sampai tante lo nanti jadi tumbal pesugihannya si Pak Dadang. Hus. Ini kan Pak Dadang ikut pesugihan juga belum jelas. Baru tebak-tebakan doang. Kalau sampai kita ngomong kayak gituan, bisa-bisa malah kita yang dituntut gitu kan. Kata si Rio ini. Iya sih yo, tapi gua khawatir aja sama tante lo. Jangan sampai kejadian yang enggak lah sama tante lo.
Apalagi kasihan Lilis kan cantik-cantik. Masa ibunya mati jadi tumbal? Ngomong lo Win, kemana aja lo Win? Kau bukan teman gua udah gua tabok lo Win, gitu kan kata si Rio ini. Nah, singkat cerita, pagi-paginya ada orang ngetuk-ngetuk gerbang kosan. Permisi, permisi gitu kan. Si Erwin nih yang keluar dari kosan gitu kan, keluar ngecek gitu kan. Siapa sih jam segini permisi, permisi? Baru juga jam 7 pagi gitu kan. Jam segini permisi, permisi siapa sih? Pas keluar, oh Pak Dadang. Akhirnya langsung nyamperin tuh ke gerbang si Erwin kan. Ya Pak Dadang ya? Iya, saya Haji Dadang yang sebelah rumah nih tetangga. Ada perlu apa ya Pak? Enggak ini. Nah ini ngekos di sini. Iya Pak, ngekos di sini saya. Ini mau nanya si Bu Siti ada nggak? Ada Pak di rumah. Emang ada perlu apa sama Bu Siti? Ya ada perlu aja dah. Bisa panggilin nggak Bu Sitinya? Ini saya bawa sesuatu buat Bu Siti. Oh bentar ya Pak, saya panggilin dulu Bu Siti gitu kan. Akhirnya si Erwin nyamperin ke rumahnya si Tante Siti. Langsung ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, Tan gitu kan. Dari dalam ada yang nyaut. Apa sih? Siapa? Teriak-teriak jam segini. Pas keluar buka pintu. Kamu Win, apa sih? Jam segini teriak-teriak. Biasa juga lo masih molor gitu. Enggak Tan, itu tuh ada yang nyari-nyari. Siapa? Pacarnya Tante. Gebetan tuh gebetan. Siapa? Itu tuh Pak Haji Dadang. Oh Pak Haji Dadang. Ya udah tunggu bentar gitu. Tante mau dandan dulu. Astagfirullahaladzim, nenek-nenek mau ketemu doang sampai dandan dulu. Saya kasih tahu Pak Dadang aja dah. Ya tuh kamu kasih tahu Pak Dadang. Tante mau persiapan dulu gitu. Oh ya si Erwin langsung kan nyamperin ke Pak Haji Dadang. Maaf Pak, si tantenya katanya mau persiapan dulu. Persiapan apa? Gak tahu. Nah terus nih saya berdiri aja nih di sini. Ya masuk atuh Pak, dibukain ke gerbang. Masuk si Haji Dadang, duduk di kursi di serambi rumahnya si Tante Siti. Nah si Erwin ya karena memang gak mau ikut campur urusan orang tua, orang dewasa gitu kan. Dia balik tuh ke kamar. Sampai di kamar ditanya sama si Rio, habis dari mana lo Win? Enggak tuh tadi gua bukain pintu gerbang buat Haji Dadang. Haji Dadang jam segini, ngapain dia jam segini kesini? Enggak, katanya bawa sesuatu buat tante lo. Yuk tante lo, emang kenapa tante gua? Masa mau ketemu doang sama Haji Dadang sampai dandan dulu? Ya wajar lah, namanya juga orang kasparan. Kan biar tampil pres lah. Ya juga sih, ngintip yuk. Kayaknya pada ngintip tuh 3 orang ini. Rio, Tata, sama Erwin pada ngintip si Tante Siti lagi berbincang-bincang sama si Haji Dadang. Mereka ngintip sambil duduk nyumpet di teralis besi pagar gitu kan. Di atas kan mereka kos di lantai atas, lantai 2. Kebetulan para penghuni kos lantai bawah itu udah pada nggak ada, udah pada berangkat kerja. Jarang banget Erwin, Tata, dan Rio bisa ketemu sama para penghuni kosan di bawah. Paling cuma berpapasan, ngomong-ngomong, tanya kabar, udah gitu aja, nggak pernah ngobrol-ngobrol akrab gitu. Nah, si Erwin, Tata, dan Rio terus aja perhatiin si Tante Siti dan si Haji Dadang. Yo, lo lihat tuh kelakuan tante lo. Emang kenapa tante gua? Lo lihat aja tuh. Gayanya udah kayak ABG pacaran aja. Toel-toelan, senyum-senyum, rangkul-rangkulan. Bener-bener yo, tante lo bener-bener dah gak malu apa sama anaknya. Hush, gitu-gitu juga tante gua gitu kan. Nah, akhirnya si Haji Dadang itu memberikan sesuatu di kresek. Ngasih apaan tuh? Yuk, kayaknya sih ngasih makanan dah buat tante gua. Hati-hati yo, jangan-jangan itu buat tumbal yo, kata si Tata ini. Hush, lo ngomong sembarangan lo. Ya siapa tahu aja. Udahlah Tak, lo ini dari tadi kok nyangka mulu Haji Dadang ikut pesugihan. Dari semalam lo ngomong Haji Dadang ikut pesugihan. Kalau salah tuduhan lo, dosa lo Tak. Ya enggak lah, gua kan cuma reka-reka aja. Ya wajar lah dia ngasih makanan, kata si Erwin. Ulang lagi pacaran. Nah setelah beberapa lama ngintipin si Tante Siti dan si Haji Dadang pamitan, dia keluar dari rumah. Setelah pamitan, si Tante Siti seperti yang tahu tuh bahwa 3 anak ini, Erwin, Tata, dan Rio, ngintip dia. Hei, anak-anak bandel, gak tahu malu apa? Apa sih Tan? Gak tahu malu apa? Kalian ini dari tadi ngintipin tante kan? Ngintipin tante kayak gak pernah pacaran aja. Enggak Tan, kita kan penasaran aja lah. Kita kan khawatir tante kenapa-kenapa. Ya udah sini ke bawah gitu kan. Ada sesuatu nih buat kalian gitu. Akhirnya si Erwin, Tata, dan Rio ke bawah kan. Ke bawah nyamperin ke si Tante Siti. Apa sih Tan? Ini nih tadi si Pak Haji Dadang ngirim makanan ke tante. Kita bagi 2 ya. Sebagian buat tante, sebagian buat kalian. Apaan sih Tan isinya? Ayam goreng. Lumayan lah
buat sarapan kalian. Tante kan tahu dompet kalian kan cekek gitu. Mana bisa kalian beli ayam? Tante ngehina aja, sama ponakan sendiri juga, kata si Rio. Enggak lah yo, tante kan bercanda. Udah tuh, ambil tuh. Akhirnya di dalam kotak dus gitu kan, tempat penyimpanan makanan, itu memang ada ayam goreng, ada sekitar 10 potong. Nah, si Tante Siti bawa 3 potong, sisanya dikasih sama Erwin, Tata, dan Rio. Nah, Erwin, Tata, dan Rio semangat betul tuh, seneng dapat ayam potong, ayam goreng dari si Tante Siti. Serius Tan, ini buat kita, ya buat kalian aja lah. Tante kan cuma berdua sama si Lilis, gak bakal habis. Mending habisin aja sama kalian. Kalian kan jarang ketemu ayam. Tante ini. Ya udah Tan, makasih dah. Akhirnya dibawa tuh ayam. Mereka makan tuh. Ayam yang dikasih sama si Haji Dadang, mereka makan. Rio, Tata, dan Erwin makan ayam yang diberikan oleh Haji Dadang untuk Tante Siti. Setelah kejadian memakan ayam goreng pemberian Haji Dadang, di tempat tinggal Erwin, Tata, Rio, dan Tante Siti itu banyak kejadian aneh. Selang 1 minggu setelah Erwin, Tata, dan Rio memakan makanan yang diberikan oleh Haji Dadang, mereka bertiga mulai merasakan teror-teror yang membuat mereka cukup merinding lah. Dan selama 1 minggu itu, Haji Dadang tuh lebih sering, lebih getol jemput Tante Siti buat jalan-jalan. Sampai-sampai si Lilis, anaknya Tante Siti, pun geleng-geleng kepala dengan kelakuan ibunya. Setaunya Lilis, ibunya itu kalem, santai. Tapi semenjak kenal dengan Haji Dadang, seperti orang yang terkena pelet, selalu mengikuti apapun kemauan Haji Dadang. Sampai-sampai tiap hari diajak jalan sama Haji Dadang, nurut aja. Yang biasanya suka bersih-bersih di rumah, sekarang Lilis yang tugasnya bersih-bersih. Ibunya itu lebih sibuk dandan perawatan ke salon buat nyenengin Haji Dadang. Dan selama 1 minggu itu pula, Erwin, Tata, dan Rio sering mendengar suara-suara jeritan monyet dari arah rumahnya Haji Dadang. Waktu itu menginjak bulan Rabiul Awal. Kalau kita orang Sunda biasa disebut bulan Mulud, karena di bulan itulah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan itu pula yang namanya setan pesugihan, jin pesugihan, para penganut pengikut pesugihan jenis apapun, waktunya mereka untuk menyetorkan tumbal. Jadi selama 1 tahun sekali, jenis pesugihan apapun yang saya tahu, pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, itulah waktunya mereka mengambil tumbal, setor nyawa orang untuk tumbal kekayaan yang mereka dapatkan dari jin-jin pesugihan. Selama 1 minggu itu, Rio, Tata, dan Erwin sering mendengar suara-suara pekikan monyet. Suara-suara monyet dari arah rumahnya Haji Dadang. Semakin kuatlah kecurigaan Erwin, Tata, dan Rio bahwa Haji Dadang ini mengikuti pesugihan siluman kera. Dari mulai rumor yang beredar di lingkungan yang sumbernya dari luar kota, dan mulai dari penampakan yang mereka lihat sendiri, ada monyet tinggi besar berkeliling, berjalan-jalan di lantai 3-nya rumah Haji Dadang. Mereka sambung-sambungkan kejadian-kejadian itu sampai akhirnya timbul kesimpulan dari Erwin, Tata, dan Rio bahwa Haji Dadang inilah melakukan pesugihan siluman kera. Dan mereka semakin khawatir dengan kondisinya Tante Siti. Takut bahwa nantinya Tante Siti dijadikan tumbal pesugihan Haji Dadang. Itu berdasarkan fakta-fakta yang mereka alami. Mereka sambung-sambungkan dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Real dan tidaknya, benar dan tidaknya, walau bisawab, karena belum terjadi. Tepat tanggal 15 Rabiul Awal, bulan Maulud, jam 1 malam, Erwin, Tata, dan Rio lagi tiduran di dalam kosan. Mereka terbangun mendengar suara pekikan monyet yang sangat kencang. Dan bukan cuma 1-2, seperti ada gerombolan monyet yang sedang berjalan-jalan sambil teriak di atap kosan mereka. Dan terdengar jelas sama Erwin, Tata, dan Rio suara langkah kaki berlarian. Suara langkah kaki berlari-larian di atap rumah, di atap kosan mereka. Dan suara-suara pekikan monyet. Mereka kaget dan terbangun dari tidurnya. Mereka dengarkan dengan seksama. Mereka dengarkan betul-betul, ternyata benar. Itu suara langkah kaki berlarian di atap rumah. Suara monyet saling bersahutan. Dan tidak lama setelah mereka mendengar suara monyet sahut-menyahut,
di atap rumah mereka, di atap kosan mereka. Mereka mendengar suara teriakan Tante Siti dari dalam rumah. "Yuk, Tante lo, kenapa? Gua dengar dia teriak-teriak," kata si Erwin. "Lo denger dah, ini suara teriakan Tante Siti." Jadi di pendengarannya Erwin dan si Tata, Tante Siti teriak-teriak kesakitan. Dan teriakannya, dari nada teriakannya seperti orang yang ketakutan. Rasa sakit dan dicampur dengan rasa takut. Berteriak-teriak. Rio yang masih ngantuk, dia nggak terlalu mendengar jelas. Setelah dia dengarkan dengan seksama, ternyata benar. Itu suara tantenya, teriak-teriak kesakitan. Khawatirlah si Rio, takut terjadi apa-apa dengan tantenya. Dan setelah sekitar 15 menit mendengar suara teriakan Tante Siti, suara rintihan kesakitan Tante Siti, pintu kosan si Rio digedor-gedor. Yo, sambil gedor-gedor pintu. Rio tahu itu suara si Lilis. Rio dengan tergesa-gesa langsung ke depan, buka pintu. "Ada apa, Lis? Tadi Mas Rio dengar-dengar Tante kayaknya teriak-teriak kesakitan." "Iya Mas, tolongin Mama Lilis, tolongin Mama Lilis." "Emang Tante Siti kenapa?" "Enggak, pokoknya ikut aja sama Lilis, ikut sama Lilis, kasihan Mama, kasihan Mama." Hanya si Rio, Tata, dan Erwin lari-lari ngikutin Lilis masuk ke dalam rumah Lilis. Begitu masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke kamarnya si Tante Siti. Erwin, Tata, dan Rio terkaget-kaget melihat kondisi Tante Siti. Tante Siti tidur menggelepar-gelepar kesakitan di atas ranjang sambil terus memegang lehernya seperti orang yang sedang tercekik. Memegang terus lehernya sambil teriak-teriak. Dan tatapan matanya melotot sambil tangannya yang sebelah menunjuk-nunjuk ke atas, ke atap, ke langit-langit rumah. Seperti menunjuk, memperlihatkan ada sosok yang menakutkan. Dari sorot matanya seperti orang ketakutan. Mulutnya tidak berhenti berteriak-teriak, mengucapkan kata takut, sakit, takut, sakit, takut, sakit. Dua kata itu yang silih berganti keluar dari mulutnya Tante Siti. Rio, Tata, dan Erwin kebingungan melihat kondisi Tante Siti yang seperti itu. Rio, Tata, dan Erwin sebisa-bisa mereka berdoa, membaca semua doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang mereka ingat, dengan harapan bisa membantu memperingan deritanya Tante Siti. Lilis cuma menangis di samping ibunya, gak tahu harus berbuat apa. Sampai sekali-sekali menoleh ke Rio, menoleh ke tantenya, melihat ke Rio, Erwin, Tata, lalu menoleh lagi ke ibunya. Lilis benar-benar kebingungan, sambil terus menangis, mengucurkan air mata, meratapi ibunya yang sedang berteriak-teriak kesakitan. Setengah jam setelah si Tante Siti berteriak-teriak, badan menggelepar, mata melotot seperti orang ketakutan, akhirnya Tante Siti menghembuskan napas terakhirnya. Rio, Tata, dan Erwin ikut menangis melihat kondisi Tante Siti yang seperti itu. Pecahlah tangis mereka ketika Tante Siti menghembuskan napas terakhirnya. Lilis semakin menjerit, menangis melihat orang tua satu-satunya meninggal dengan kondisi seperti itu. Tata di pikirannya sadar, ternyata benar. Tante Siti jadi korban, jadi tumbalnya pesugihan si Haji Dadang. Gak salah lagi, ini Tante Siti pasti jadi tumbal. Itu di pikiran si Tata. Saat mereka sedang menangis, meratapi kematian Tante Siti, akhirnya si Rio nyuruh si Tata untuk menemui Pak RT, memberitahukan bahwa Tante Siti sudah meninggal. "Tak, lo sekarang ketemuin Pak RT dah, kasih tahu Pak RT bahwa Tante Siti meninggal. Biar nanti Tante Siti diurus sama warga di sini." "Ya udah yuk, gua pamit dulu dah." Sambil lari-lari tuh, lari si Tata dari rumahnya Tante Siti ke tempat tinggalnya Pak RT. Sampai di rumah Pak RT, si Tata langsung ketok-ketok pintu. Akhirnya Pak RT terbangun kan, buka pintu. Kamu kan yang kosnya di rumah Tante Siti?" "Iya Pak, ada apa? Kok jam segini ketok-ketok pintu, teriak-teriak, ngeganggu orang tidur aja?" "Mohon maaf Pak RT, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini penting Pak." "Penting apa? Ada masalah apa? Kerampokan, kebakaran, kemalingan?" "Bukan Pak RT, bukan. Tante Siti meninggal." "Hah? Tante Siti?" "Iya, Tante Siti meninggal." "Astagfirullahaladzim, innalillahi." "Ya udah saya ke rumah, kamu ke rumah duluan, saya panggil warga yang lain," kata si Pak RT. Akhirnya si Tata langsung pulang lagi ke rumah. Dan si Pak RT ini manggil-manggil warga.
Ngetok-ngetok pintu warga yang dekat. Sampai akhirnya semua warga terbangunlah satu kompleks di tempat tinggalnya Tante Siti. Semua warga dibarengin Pak RT langsung datang melayat ke rumahnya Tante Siti. Tapi dari semua orang yang hadir malam itu, ada satu orang yang tidak datang. Siapa? Haji Dadang. Haji Dadang tidak datang malam itu. Nah, setelah itu jenazahnya Tante Siti diurus seperti biasa, dimandikan, dikafani, lalu disolati, menunggu pagi untuk proses pemakaman. Pagi-pagi, tepat jam 6 pagi, Haji Dadang datang melayat. Erwin, Tata, dan Rio semalaman bergadang, menunggui mayatnya Tante Siti, menjaga mayatnya Tante Siti. Nah, begitu melihat kedatangannya si Haji Dadang, si Erwin ini nyenggol si Tata sama si Rio. Tak, yuk, lo lihat dah Haji Dadang. Mana Haji Dadang? Tuh. Gitu kan. Nunjuk ke arah gerbang. Haji Dadang baru masuk gerbang. Mau melayat. Lo lihat tuh Haji Dadang. Lo lihat dah. Apa iya seorang kekasih mengetahui kekasihnya meninggal, tapi gak ada raut sedih di mukanya? Lo lihat aja tuh. Mukanya Pak Dadang itu biasa-biasa aja. Malah gue lihat kayak orang bahagia. Kayak orang senyum-senyum. Apa iya? Apa mungkin benar si Tante Siti, almarhum Tante Loyo, jadi korban tumbal pesugihannya si Haji Dadang? Masa iya sih, tak? Nah yuk, kalau gak percaya lo lihat aja tuh yuk. Gak sedih. Malah kayak yang senyum-senyum gitu. Kayak orang yang seneng. Gak salah lagi ini. Ini pasti Tante lo jadi tumbal pesugihannya Haji Dadang. Bentar-bentar tak, yo. Lo inget kan, kita bertiga waktu itu ikut makan ayam goreng yang dikasih oleh Haji Dadang ke Tante Siti. Jangan-jangan kita bertiga nanti nasibnya kayak Tante Siti. Nah, buat balad bakuan semua, seperti apa nanti nasib dari 3 sekawan ini? Dan tabir misteri apa yang menyelimuti kematian Tante Siti? Kita saksikan di video selanjutnya.